Silakan. Dan dari Bapak Wali Kota Jayapura. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Pangdam 17 Sulawesi, yang saya hormati, tapi juga yang terhormat Ketua MRP itu yang terhormat, bahwa yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan Imam Maritim Papua, yang saya hormati pimpinan dan anggota Forkopimda Provinsi Papua, dan juga Forkopimda Kota Jayapura. Yang saya hormati seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah yang berkenan hadir dari Kota Jayapura, dari Provinsi Papua dan Kota Jayapura. Yang saya hormati Bupati Jayapura, Jessica. Yang saya hormati Pak Dandret, seluruh jajaran yang sudah hadir. Yang saya hormati ibu-ibu PKK ini yang cantik-cantik yang tadi menyanyi lagu dengan bahasa Nafri. Saya lihat dari ibu-ibu tidak ada satu orang pun orang Nafri, tapi mereka menyanyi bahasa Nafri sama dengan orang Nafri. Jadi harus orang Nafri bayar ibu-ibu. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena kasih dan cintanya, kita semua sampai dengan saat sore hari ini masih diberi sehat dan kuat, sehingga kita boleh ada dalam kegiatan penandatanganan MOU antara Yayasan Imam Maritim bersama Pangdam 17 Sulawesi. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai Wali Kota Jayapura, tadi Ibu bilang bahwa sekolah ini tidak ada titipan-titipan, tapi bisa jadi Ketua Wali Kota titip satu saja. Ya. Karena tadi bilang ini pemerintah kota tanggung, jadi kita juga titip satu saja, tidak lebih dari satu. Tetapi saya percaya bahwa sekolah ini akan berlangsung dan akan berjalan dengan baik. Saya sepakat juga bahwa tidak boleh ada titipan, supaya yang betul-betul dibina dengan baik, sehingga mereka nantinya akan menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi tulang punggung bangsa dan negara, menjadi harapan bangsa dan negara, menjadi harapan tanah Papua, dan menjadi harapan Kota Jayapura, sehingga anak-anak ini akan ketika selesai sekolah nanti mereka bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, tetapi bisa juga nanti maju sebagai calon-calon di TNI dan Polri. Karena sekolah taruna seperti ini itu membina fisik dan mental dari setiap anak-anak untuk menjadi harapan bangsa kita, bangsa Indonesia. Saya sedikit juga sampaikan dalam kesempatan ini, tadi siapa yang putar lagu Indonesia Raya? Yang putar itu harusnya sudah siap, jangan diputar salah-salah. Ini lagu Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi tidak boleh salah sedikit pun, tidak boleh. Kemarin kita waktu di Magelang
kita dalam materi, tiba-tiba lagu bunyi langsung semua menjadi siap. Itulah kehormatan kita kepada bangsa dan negara. Jadi sekali lagi yang tadi putar lagu itu jangan salah lagi. Harus standby di situ pada saat lagu kebangsaan negara Indonesia supaya diputar dengan baik dari awal sampai selesai. Apabila Jenderal yang saya hormati, saya berterima kasih Pak Jenderal hormat. Pak Jenderal ini berjasa juga bagi saya sebagai wali kota Jayapura. Hormat Pak. Ya. Tidak usah cerita, saya kira Bapak Ibu sudah tahu. Ketika saya mau jadi wali kota ini ditimpa dengan berbagai macam persoalan, tapi Pak Jenderal langsung telepon aman. Saya jadi wali kota Jayapura. Kalau bukan Pak Jenderal, saya tidak. Dan hari ini Pak Jenderal juga mendukung untuk membangun sekolah taruna bagi kota Jayapura. Saya berharap anak-anak sekalian nanti akan lebih baik lagi berhasil. Tetapi Bu Ketua, harapan wali kota nanti ke depan setelah yang 105 ini nanti di tahun-tahun kemudian mungkin Port Lumbai itu setengahnya kasih untuk Papua yang lain dan juga untuk Nusantara yang lain. Karena semua mempunyai tanggung jawab untuk sekolah dan kita sama-sama bangun kota Jayapura yang kita cintai di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pak Jenderal yang saya hormat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya pikir tidak usah banyak bicara karena kalau saya banyak bicara nanti saya mau tutup acara di Yoka itu orang cuma marah-marah saya bisa. Iya, karena saya kemarin waktu dari Tobati saya pergi main bola dengan Pak Kepala Dinas PDP ini, kita dimarah habis karena datang terlambat. Karena orang kampung biasa tunggu hari terakhir Pak Jenderal hormat. Jadi kalau saya lama bicara di sini, sampai saya pergi ke sana itu orang sudah buang muka. Dan saya berharap sekolah ini dibangun di kota ini dan menjadi harapan bagi masyarakat di kota Jayapura, di tanah Papua, harapan bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Terakhir Ibu Ketua dan kita sekalian, nanti di dalam baleho-baleho itu kalau ditulis, di situ ada satu kalimat NKRI sampai mati. Jadi tidak lagi NKRI sampai mati. Jadi harga itu yang jadi tawar-menawar terus. Harga itu ada di mall, ada di pasar, ada di tempat jualan. Tapi negara kesatuan Republik Indonesia sampai mati. Setuju ya? Pak Jenderal hormat. Demikian dapat saya sampaikan. Shalom. Tuhan berkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Jayapura Bapak Bisa Rolo ya. Bapak Ibu tamu undangan yang kami pada yang terhormat Majen TNI Rudi. Sambutan dari Pangdam 17 Cendrawasih. Ketua MRP yang saya hormati Pak Wali Kota, yang saya hormati Forkopimda Provinsi Papua, hadir pada kesempatan ini Bapak Usia Murid, staf ahli gubernur dan mewakili Bapak Gubernur, Kepala Pengadilan Tinggi yang dalam hal ini juga diwakili, terus kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi atau mungkin yang mewakili Bapak Danrim yang saya hormati, Pak Danrinda, kemudian Forkopimda Kota Jayapura, Forkopimda Kabupaten Jayapura, Pak Rahman, terima kasih. Mewakili Pak Bupati Jayapura, asisten 1 atau asisten 2 saya lupa. Asisten? Oh sekarang sudah sekda? Oh luar biasa.
Dulu waktu kita perkenalan masih asisten, nah sama, mungkin Pak Rahman dulu waktu kenalan dengan saya masih kolonel juga, jadi sama-sama melangkah maju. Pak Dandim yang saya hormati, Kapolres atau yang wakili, Pak Kapolda atau mungkin yang wakili, dan Lantamal atau yang wakili, dan para hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur selalu kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Besar karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semuanya sore ini masih diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, sehingga kita bisa hadir di sini dalam rangka menghadiri acara penandatanganan kerjasama antara Kodam dengan Yayasan Valentin Gema Valentin, jangan lupa Gema Valentin. Pada kesempatan ini saya juga bingung mau ngomong apa itu. Saya sudah hilang semuanya. Karena apa? Tadi ketika Ibu Ketua FNP menyebut yang saya hormati Pak Wali Kota, terus Pak Wali Kota juga jawab begini. Saya juga bingung itu. Apakah kalau di rumah juga tertib begitu? Nah, dibalas dengan Pak Wali Kota. Yang terhormat Ibu Ketua MRP, Ibu Ketua MRP jawab juga begini, saya juga bingung juga. Bagaimana kalau di rumah itu antara Pak Wali dengan Ibu Ketua MRP juga begitu. Jadi kalau Pak Wali mengundang Ibu Ketua MRP makan, yang terhormat Ibu Ketua MRP acara makan bersama sudah siap. Langsung Ibu Ketua MRP menjawab, terima kasih Pak Wali. Saya kira saya masih ada kegiatan sebentar, 5 menit lagi kita sama-sama. Yang kedua, karena Pak Wali dikasih sandi-sandi, dari tunggu di mana? Di Waena. Jadi saya nggak boleh lama-lama ini. Bagaimana kalau kita akhiri ya? Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang ada pada kesempatan ini, suatu ide yang luar biasa. Ide dari Ibu Ketua MRP untuk turut mempunyai keinginan turut membangun bangsa ini, terutama dalam pembangunan sumber daya manusia dan lebih khusus di Papua dan paling khusus di Kota Jayapura. Tetapi walaupun akan kita mendirikan sekolah unggulan Taruna Cendrawasih di Kota Jayapura, pasti muridnya nanti seperti yang disampaikan Pak Wali tadi, ya titip 1 lah, titipan dari Pak Wali Kota dan kawan-kawannya. Nanti Pak Ketua DPRD titip 1 juga, membawa kawan-kawannya. Pak Sekda Kabupaten Jayapura juga, masa tetangga nggak boleh titip 1, tapi membawa konco-konconya juga. Nanti Pak Bupati Kerom juga demikian akan menitipkan. Tapi asal itu semua dalam rangka untuk kebaikan, memajukan anak-anak Papua, khususnya anak-anak asli Papua, itu adalah tidak ada masalah. Kita semuanya berkeinginan bagaimana supaya putra daerah ini bisa melangkah maju. Harapannya ke depan menjadi sumber daya yang unggulan yang mampu membangun Papua. Tapi tadi Pak Wali Kota sudah kasih rambu-rambu, karena ini anggarannya dari Kota Jayapura, ya mungkin tip 1, mungkin selain non OAP ya adalah 1-2 supaya mendampingi OAP. Pertama kali saya ketemu dengan Ibu Ketua MRP, saya sampaikan bahwa tidak ada keraguan selama ide itu baik dalam rangka untuk memajukan sumber daya Papua, anak-anak Papua, jangan pernah ada keraguan. Karena ketika kita mempunyai kemauan, itu ada 1000 jalan. Tetapi kalau kita tidak punya kemauan, itu ada 1.000.000 alasan. Langkah pertama, menghadap Bapak Wali Kota selaku yang punya anggaran. Jangan sekali-kali Ibu Ketua MRP menghadapnya di kantor. Itu nanti birokrasinya bulat sana, bulat sini. Bisa-bisa suratnya nggak nyampe-nyampe. Kalau mengajukan proposal ke Pak Wali Kota, tunggu beliau datang ke rumah. Yang terhormat Pak Wali, izin mengajukan, Ketua MRP izin mengajukan proposal. Nanti malam-malam ditanya, Pak Wali apakah proposalnya sudah didisposisi? Ya. Itu tidak akan terlambat. Matahari terbit itu disposisinya sudah pasti ACC. Kalau tidak ACC, berarti kalau Pak Wali ada di luar, rumahnya dikunci. Jadi Pak Wali pasti akan nanti tidurnya jadi di hotel. Nah, itu lebih bahaya.
Kita semuanya itu walaupun gagah-gagahan, saya itu kalau di kantor dari Pangdam, Pak Gubernur, kalau di kantor dari Gubernur juga, Pak Wali kalau di Kota Mati jadi Wali Kota. Tapi ketika masuk kapling rumah itu, semua tunduk dan taat kepada atasan dengan tidak membaca perintah atau putusan. Di situ ada tuannya masalahnya. Jadi sudah saya kasih kisi-kisi sama Ibu Ketua MRP, jangan pernah mengajukan ke Pak Wali Kota secara prosedural, mengajukan proposal ke kantor. Itu nanti ya, yang katanya masih mandek di tata usaha, nanti baru disposisi sekretariat, pokoknya itu bakal lama. Kalau mengajukan di rumah saja, tunggu aja Pak Wali pulang. Dan kalau tidak ACC, mohon penjelasan langsung, klarifikasi kenapa tidak ACC. Pasti nanti Pak Wali Kota akan mencapai suatu masa yang istilahnya kondisi yang kalau saya tidak ACC mumet saya masih gitu, sudah langsung ACC saja. Nah itulah pasti lancar Ketua MRP, semua lancar karena suatu ide, suatu niat yang baik tanpa dibarengi suatu anggaran itu juga tidak akan sukses dengan gemilang. Mengapa? Karena ini menyangkut orang banyak dan itu berkaitan dengan masalah perut. Yang tadi disampaikan bahwa makannya akan gratis, yang tadi disampaikan bahwa di asramakan makannya akan gratis, dan pakaiannya tadi sekian paket tadi juga gratis, dan lain sebagainya itu gratis. Maka dari itu perlu dukungan anggaran. Sehingga apa yang sudah menjadi ide Ibu Ketua MRP ini, Ibu Ketua Yayasan Gemah Valentine ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari itu mulai sekarang sudah tes sudah dimulai, maka harus ada rencana pencapaian, target yang ingin dicapai. Tahun ini apa kira-kira? Lulusan pertama 3 tahun pertama itu apa targetnya? Itu harus nanti Pak Asrim selaku penanggung jawab bidang ini koordinasi dengan kepala sekolah. Apa yang target yang dicapai? Mulai dari apa itu disiplin para siswa, kemampuan akademiknya harus bagaimana, dan lain sebagainya. Saya yakin pasti ini akan membawa dampak kemajuan khususnya sumber daya manusia di Papua dan lebih khusus di wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Kita hitung saja, apabila Pak Kasrim ini berhasil membina dalam 1 bulan misalnya, 1 bulan mempunyai kemampuan membina menaikkan push-up aja 1 kali aja. 3 tahun berapa lah banyak? Sudah 36 kali. Pasti lulus kalau itu diuji untuk masuk tentara maupun polisi. Kalau dalam 3 bulan itu mampu menaikkan restok 1 saja, berarti dalam 1 tahun sudah 4 kali, selama 3 tahun berarti sudah 12 kali nilainya sudah lulus. Dan itu demikian selanjutnya, masalah lari dan lain sebagainya. Kemudian kesehatan juga demikian. Kalau siswa-siswa itu diasramakan, disitulah nanti akan muncul aslinya. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang bodoh. Semua manusia lahir di dunia ini sudah diberikan kecerdasan oleh Yang Maha Kuasa. Yang membedakan adalah waktu, kesempatan, dan IQ. Perbedaan IQ saja. Tetapi walaupun IQ-nya rendah, tetapi kalau kesempatannya tinggi untuk melakukan belajar yang tadi diawali dari disiplin tadi, pasti selanjutnya akan bisa tercapai apa yang kita rencanakan. Kalau misalnya habis sholat maghrib yang Islam, terus kemudian di situ ada tulisan wajib belajar, jam 7 sampai dengan jam 9:30 wajib belajar. Walaupun dia cuma membaca mungkin dapat 5 lembar, pasti ada yang diingat. Dibandingkan yang di luar tidak ada wajib belajar. Saya pernah alami itu, Ibu Ketua. Situasi itu memang sangat berbeda. Ketika saya dulu masuk siang sekolah, selama sekolah saya ranking 1. Ketika berubah masuk pagi, hampir ranking terakhir. Itu masalahnya. Dan ini saya bukan tidak buat-buat, ini data yang asli. Dulu ketika sekolah saya masuk pagi itu, saya setelah jam 7 itu gak bisa kemana-mana. Akhirnya setengah 8 sampai jam 11 siang itu mesti baca buku. Nah, disitulah saya ranking 1. Ketika berubah menjadi sekolah pagi, saya berubah. Karena apa? Sore pulang sekolah saya bermain.
Setelah bermain capek, setelah mau belajar menunda-nunda, nantilah jam 7. Setelah jam 7 nantilah jam 8. Setelah jam 8 nanti jam 10. Setelah jam 10 matikan lampu, bunyikan dulu namanya jam beker. Jam beker saya bunyikan jam 1. Setelah jam 1 nanti ada jam 3. Putar lagi jam 3. Putar lagi aja. Habis jam 3 jam 5. Itu sandi dari Pak Wali supaya saya tidak melanjutkan pembicaraan. Sekali lagi kita meyakini bahwa dari niat yang baik pasti dapat dukungan yang baik dari Pak Wali Kota. Insya Allah ini akan membawa dampak kemajuan kepada putra-putra asli Papua maupun putra non Papua yang lahir dan besar di sini bisa mengenyam pendidikan itu yang nantinya akan menjadi garda terdepan dalam membangun kota Papua ini, membangun Papua provinsi ataupun membangun Papua secara keseluruhan. Kita semuanya mendukung. Saya selaku Pangdam 17 Cendrawasih mendukung penuh program ini. Nanti melalui Pak Kasrim, ada Pak Danrindan, semua hal ikhwal yang bisa kita bantu lakukan yang terbaik. Kita terus melaksanakan studi banding, walaupun tidak harus datang ke SMA TN Magelang, walaupun tidak harus datang di SMA TN yang ada di Malang, walaupun tidak harus datang ke SMA TN yang ada di Kediri, tapi kita selalu melaksanakan studi banding. Apa kekurangan kita, apa yang harus kita perbaiki, sehingga nanti 3 tahun ke depan waktu masih ada, lulusan itu ya mungkin nanti kalau masuk tentara mungkin pasti melangkah 80% akan lebih mudah, karena selama 3 tahun sudah dididik disiplinnya, dididik fisiknya, kesehatannya, ketertiban dalam belajar dan lain sebagainya. Itu pasti akan memberikan suatu warna yang lebih. Masuk Polri juga demikian, pasti akan kemungkinannya pasti akan lebih mudah. Masuk perguruan tinggi mungkin di Universitas Cendrawasih juga pasti akan mempunyai keunggulan dibanding siswa-siswa yang lain yang tidak diasramakan. Karena kalau sudah namanya diasramakan, semua jadwal tertib itu. Mulai dari jam 4:30 bangun pagi, jam 5 senam pagi, kemudian yang Islam misalnya sholat subuh, mandi, makan pagi, apel pagi, masuk kelas belajar. Sore begini sudah mulai pembinaan fisik, ada yang lari, olahraga dan lain sebagainya. Nanti terus kemudian sholat asar yang Islam, kemudian maghrib, mandi, maghrib, makan, langsung masuk ke ruang belajar. Begitu terus selama 3 tahun. Nah, tapi refreshing juga di hari Sabtu malam Minggu. Maka kalau sudah waktunya bisa lepas, biar otaknya bisa di-refresh lagi. Itu selama 3 tahun saya yakin akan menjadi sumber daya manusia yang disiapkan dalam rangka untuk menggapai cita-citanya putra asli Papua. Itu yang menjadi prioritas. Kalau yang non Papua mungkin bisa sebagai pendamping. Karena kalau nggak begitu nanti tidak ada kesempatan. Sekilas sering dan mungkin sering juga saya sampaikan, bagi orang asli Papua yang masuk tentara saya prioritaskan. Jadi saya tidak pernah mengadu namanya OAP itu dengan non OAP. Itu mempunyai ring yang tersendiri. Yang OAP saya mempunyai target sendiri. Istilahnya asal ini tidak istilahnya nilainya tidak mati pasti saya angkat. Kemarin yang Tamtama dari pesi yang seharusnya pesi terendah itu 52, pesi yang saya angkat sampai nilainya pesi 26 saya luluskan. Seharusnya 40 itu sudah tidak layak menjadi tentara. Tetapi kalau saya menggunakan target itu nanti dimarahi sama Ibu Ketua MRP. Katanya 80%, katanya 80%. Sampai kapan 80%? Nah, nanti akhirnya jadinya seperti itu. Nah, maka sebagai upaya saya kemarin juga begitu. Taruna kalau diukur dari tes yang ini rankingnya kalah. Tetapi kalau itu adalah bagaimana? Kalau kita menurut urutan ranking seperti itu, ya nanti nggak akan masuk-masuk. Makanya saya kasihkan kebijaksanaan kemarin 4 saya loloskan untuk nanti dilanjutkan ikut seleksi di pusat. Itu bagian komitmen saya selaku Pangdam Cendrawasih bertanggung jawab untuk memajukan sumber daya manusia
khususnya orang asli Papua. Maka harapan saya, kita komitmen untuk membangun Papua. Jangan semua orang mengatakan bahwa kita cinta Papua, tetapi ketika ditanya tidak bisa mengatakan apa yang sudah Anda katakan, apa yang sudah Anda perbuat sebagai komitmen bahwa Anda adalah cinta orang Papua. Oh, mengatakan bahwa saya cinta Papua, saya ingin merdeka, tetapi tanyakan apa komitmen yang sudah pernah diberikan kepada masyarakat. Kalau komitmennya bersama, ya mari kita bersatu, mari kita berdiskusi untuk sama-sama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu aja yang mau saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua MRP yang sudah mempunyai ide brilian, Pak Wali Kota. Terima kasih atas segala dukungannya. Saya sudah mendengar Pak Wali Kota akan mendukung sampai ini sukses dengan gemilang. Betul kan Bu Ketua MRP? Pokoknya kuncinya tadi, jangan mengajukan melalui birokrasi yang birokrasinya ada birokrasi khusus. Terima kasih kepada semuanya yang hadir ini. Saya mohon semua dukungannya agar SMA unggulan Taruna Cendrawasih ini menjadi awal kesuksesan putra-putra asli Papua khususnya, dan semua putra-putra putri yang ada di bumi Papua ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Demikian tadi sambutan dari Pangdam 17 Cendrawasih. Mohon izin berkenan Pangdam 17 untuk menempati meja penandatanganan kerjasama. Dilanjutkan foto bersama. Mohon izin Bapak Wali Kota Jayapura berkenan untuk foto bersama. Foto bersama selesai, kami silakan kepada Pangdam 17 Cendrawasih, Ketua. Demikian tadi kita ikuti sambutan dan penandatangan MOU bersama dengan diri SMA. Selanjutnya perjanjian kerjasama dan Rindam 17 Cendrawasih dengan Yayasan Gema Valentin Papua. Penandatanganan MOU dengan pemimpin yayasan dan dengan Kodam ya 17 Cendrawasih. Dilanjutkan foto bersama. Dan sebagai tanda rasa syukur kita kehadiran Allah yang Maha Kuasa, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dalam mensyukuri penandatanganan kerjasama Kodam 17 Cendrawasih bersama Yayasan Gema Valentin Papua dalam rangka peningkatan sumber daya manusia melalui SMA unggulan Taruna Cendrawasih. Izinkan saya akan berdoa menurut agama Kristen Protestan, dan saudara-saudaraku yang beragama lain, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing.
Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kami boleh menaikkan segala ungkapan syukur dan terima kasih kami di kesempatan yang indah ini dalam rangka penandatanganan kerjasama Kodam 17 Cendrawasih bersama Yayasan Gema Valentin Papua dalam rangka peningkatan SMA Unggulan Taruna Cendrawasih. Dan kegiatan ini boleh berlangsung dengan baik. Itu sebabnya seluruh rangkaian acara yang sudah terjadi antara Yayasan Gema Valentin kiranya diberkati oleh Engkau ya Allah dan Tuhan kami. Pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini, hamba berdoa secara khusus bagi Ketua Yayasan Gema Valentin Papua yang telah memperkasai berdirinya SMA unggulan ini. Ya Bapa, kiranya Engkau berikan hikmat, kekuatan, kemampuan bagi ini, supaya di dalam melaksanakan seluruh tugas tanggung jawabnya senantiasa dia diberkati oleh untuk Bapak Wali Kota Jayapura, Sekda, dan seluruh Forkopimda, baik Forkopimda Provinsi, Forkopimda di Kota Jayapura, tapi juga dengan semua staf ahli, asisten, dan organisasi perangkat daerah yang ada di Kota Jayapura. Engkau juga mau memberikan kekuatan kemampuan supaya dalam kebersamaan bersama-sama semua kami dapat peduli tentang pendidikan bagi Cendrawasih yang berkenan hadir dalam rangka penandatanganan kerjasama antara Kodam 17 Cendrawasih dengan Yayasan Gema Valentin Papua. Hamba berdoa ya Bapa, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, hikmat, akal budi bagi hamba-Mu ini, supaya dalam kerjasama ini selalu ada sukacita, selalu ada damai untuk kepentingan anak-anak negeri Papua ini ya Bapa. Hamba juga berdoa ya Bapa, kiranya juga Engkau memberkati dalam perjanjian kerjasama Rindam 8 Cendrawasih bersama dengan Yayasan Gema Valentin Papua. Juga Engkau memberikan rasa kebersamaan, rasa peduli bersama untuk kami bersama-sama melihat akan kepentingan anak-anak di negeri Papua ini ya Bapa. Semua kami yang hadir pada saat ini, yang telah menyaksikan acara penandatanganan yang berlangsung di hari ini, berikan kami hikmat, kekuatan, kemampuan supaya kami dapat melaksanakan seluruh tugas-tugas dan tanggung jawab dengan profesi kami masing-masing. Tapi kami melihat juga kepentingan anak-anak di tanah Papua ini. Mereka adalah generasi-generasi kami yang menggantikan kami ke depan. Maka Tuhan sendirilah yang bekerja untuk kami dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan baik untuk memperhatikan anak-anak di negeri Papua ini ya Bapa. Bapa di dalam kerajaan surga, semua kami yang hadir ini Engkau kenalkan, Engkau tahu kami. Itu sebabnya hamba mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Allah Engkau sendiri. Terima kasih Bapa untuk acara di hari ini. Kiranya seluruh rangkaian acara kami ini sampai berakhirnya boleh terjadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Putra Yesus Kristus, dan dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Dari doa ya, Bapak Pendeta. Menyanyikan bagaimana ini.
menyanyikan lagu Tanah Papua ya. Acara selanjutnya Ramadan. Kami silakan kepada Pangdam 17 Cendrawasih, Ketua Yayasan Gema Valentin Papua, Wali Kota Jayapura, Komandan Korem 172 Praja Wilayati untuk mengawali menikmati hidangan yang telah disediakan, diikuti seluruh tamu dan undangan. Dengan berakhirnya lagu Tanah Papua, maka berakhirlah juga perjumpaan kita pada hari ini, tanggal 26 Juni, hari Kamis ya, tahun 2025 di Aula Siansior, kantor Wali Kota Jayapura. Kita menyaksikan tadi, sudah kita saksikan acara dari awal. Dengan berakhirnya acara tadi kita bilang berlangsung dengan hikmat, sederhana, dan sudah dilaksanakan dengan baik. Kita akan bertemu lagi dalam acara kegiatan dinas dan liputan dinas lainnya, tentunya dengan liputan yang berbeda. Thanks for watching. See you next time. Sampai berjumpa lagi dalam acara kami yang berikutnya. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Shalom. Ente cahe tumar ni anaset. Ente cahe yonomi. Tumar ni hanaset. Wanyambe.